bagaimana kita bisa meniru Kanjeng Nabi jadi orang yang terhormat, dihargai, dimuliakan oleh Allah. Semua ingin, tapi ilmunya nggak tahu ya. Nah, ini ada 5 poin yang perlu saya sampaikan kalau kita memang betul ingin menjadi orang yang terhormat dan dihargai orang di masyarakatnya. Ada 5 poin yang perlu saya sampaikan. 1 adalah yakin. Kamu harus punya keyakinan. Keyakinan di sini bukan sekedar percaya, tapi termasuk di dalamnya self confident, percaya diri, tidak minder, langkah jagat sangar. Ngerti langkah jagat sangar ya? Iya, orang minder itu mana yang nemu orang tuh takut. Iya, naik mimbar aja ngopiok. Betul nggak? Iya, kecil hati itu nggak ada Nabi itu. Ya, padahal Kanjeng Nabi itu terlahir sebagai anak yatim. Yatimnya yatim dalam perut. Betul nggak? Masih kecil ibunya mati lagi. Ikut sama bapak tua mati lagi. Ikut sama paman menggembala kambing buat makan sehari-hari. Kanjeng Nabi dengan penuh kesengsaraan dan penderitaan sejak kecil. Dia harus cari makan sendiri, menggembala kambingnya orang Mekah. Iya, numpang makan, membebani orang. Dia tidak punya rasa kecil hati. Ini untuk anak-anak muda. Kalau engkau punya cita-cita, 1, tanamkan keyakinan dalam dirimu. Di dunia tidak ada yang mustahil ketika Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Saya Buya pengen jadi dokter. Oke, silakan. Nanti jalannya bagaimana? Masih dalam rumah, nanya jalannya mana? Keluar aja dulu, nanti gua jalannya kelihatan kok. Betul nggak? Jangan melempem. Betul jadi dokter. Buktikan sekarang melangkah awal. Yang rajin sekolahnya, hafal semua pelajarannya, rebut ranking 1, kan begitu bersalahnya. Dan masyarakat juga tidak tidak mendukung. Kalau kamu pengen jadi dokter, jangan ngelihat bapaknya tukang beca. Kalau kamu pengen jadi insinyur, jangan melihat bapakmu itu tukang buruh tani, nggak ada urusan. Nabi Muhammad juga terlahir anak yatim kok, sampai menjadi tokoh dunia. Iya, Napoleon Bonaparte juga dulu juga dadak jual jam tangan buat makan sehari-hari. Bung Karno juga sama. Semua orang besar adalah keluar dari penderitaan. Betul nggak? Dan negeri ini juga yang akan memakmurkan negeri ini, memajukan negeri ini, bisa menjadi negara besar nanti yang akan membangun negeri ini, dan orang-orang yang hidupnya ditindas sehari-hari, bukan orang-orang yang dimanjakan oleh negara itu. Dengarkan baik-baik. Betul? Setuju? Ya, itu persoalannya. Iya. Bukan dimanjakan dengan fasilitas. Wah, udah berfoya-foya. Nah, itu semua. Yakin aja dulu. Itu yang penting sekali adalah percayalah bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini. Yang penting kita bergerak saja dulu. Ya. Jangan nanti jalannya bagaimana. Nggak usah mikir. Iya, perjalanan 1000 km mesti diawali dengan langkah pertama dulu, betul? Ya iya, nanti bagaimana caranya, biaya kuliahnya dari mana? Keluar aja dulu, masih dalam rumah mau nanya jalannya kemana? Keluar aja dulu, nanti setelah keluar jalan itu akan terlihat oleh mata mata. Makanya dalam hadis-hadis Nabi itu, barang siapa yang artinya keluar dari rumah untuk mencari ilmu, Allah akan buka pintu-pintu sorga. Maksudnya mendorong semangat orang belajar, nanti akan
dapat kemudahan dari Allah. Iya, saya juga belajar keluar juga bukan beasiswa resmi, datang saya dadak mentang, dadak menteri. Iya, setiap pagi di departemen pendidikan tuh nunggu menteri datang minta beasiswa. Ya mereka juga lihat orang yang sungguh-sungguh pasti akan menolong dong. Kalau ada orang sakit datang kepada saya, nggak punya uang buat beli obat, saya bantu, sekedar terharu, sekedar melas. Tapi kalau ada anak yang pengen sekolah nggak ada biaya, saya nangis loh. Percaya nggak? Nah itu persoalannya. Iya, itu otomatis. Ya itu satu yakin. Gue yakin, yakin. Sekarang kenapa kamu ketakutan menghadapi kehidupan? Dulu kamu keluar kan awak abang. Kamu turun sini awak abang kan? Nih, Kantaryono, awak abang kan datang. Iya. Sekarang punya anak, punya istri, punya pekerjaan, punya rumah, jadi ketua DKM lagi. Ya iya. Saya juga sama, dulu nggak bawa apa-apa. Dan nanti pulang juga tidak bawa apa-apa kok. Jangan berkecil hati. Iya. Jangan punya kecil hati. Yang yakin bisa dan bisa dan bisa. Kalau kita ragu-ragu, bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Ya tidak nantinya. Ya, pada kayak wong ngitungi tekek. Tekek rezeki, tekek belai, tekek rezeki, tekek belai. Dari bakal ngitung tekek ya kudu makanya tekek rezeki, tekek rezeki, tekek rezeki. Jadi bisa berapapun harganya. Nah itu yang jadi persoalan ibu-ibu sekalian. Kemudian setelah kita yakin mantap gitu, siapapun yang punya niat yang baik, percayalah akan diberi kemudahan oleh Allah. Iya. Wa man lam ya'taqid lam yantafi'. Kalau orang tidak punya keyakinan yang kuat, nggak ada manfaatnya kamunya. Akan terombang-ambing oleh gelombang kehidupan yang gak jelas. Iya dong. Nah, yang kedua, supaya engkau menjadi orang terhormat, berwibawa, disanjung orang, setelah punya keyakinan, punya visi dan misi, punya program, punya target, punya tujuan yang jelas, itu penting. Iya, kalau dalam negara namanya GBHN, betul nggak? Ada jelas tujuannya. Tapi sekarang GBHN nggak ada ya? Ya wis lah. Punten. Nih, yang kedua setelah kita yakin itu yang kedua adalah al-ata, kedermawanan. Itu yang buat orang terhormat adalah karena kedermawanan. Kedermawanan ini ibu-ibu tidak mesti harus uang. Tenaga juga bisa. Nyumbang masjid, ini kan belum selesai katanya masih ada yang kurang ya. Oke. Kalau nggak bisa nyumbang uang, ya nyumbang tenaga lah. Bisa nggak? Hari Jumat, pada Jumat, singkir yang baju ikut ngaduk semen kan gitu, nyumbang tenaga. Bisa kan? Iya. Kalau seandainya tenaganya nggak bisa, udah tua, suaranya enak, ya buka seser, selawatan boleh. Lah iya. Suaranya nggak enak, ya sudah dedonga dengan doakan masjid ini supaya cepat jadi. Selesai kan? Nah, bagaimana orang itu kaya lalu kepengen dihormati karena kekayaannya, nggak ada urusan. Jangan salah paham, hei orang kaya. Aku menghormati kamu bukan karena kekayaanmu, nggak ada urusan. Jel badogun dewek. Teng hormati soten bakasirannya loman, paham bikin ke? Mendicung apa? Ini yang jadi masalah.
Orang pinter juga, jangan kau minta aku menghormatimu karena kamu kiai besar, nggak ada urusan. Ilmunya digelar nggak? Digelar, saya hormati. Kalau untuk dirimu sendiri silakan ilmu sendiri. Cek badokan dewek mono. Iya dong. Ya, kedermawanan dengan ilmunya, dengan nasihatnya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan doanya, semuanya. Bagaimanapun juga orang itu akan terikat dengan kebaikan-kebaikan kita. Kurang. Ada orang umroh tiap tahun, anak yatim terlantar. Nggak apa. Lah ya iya sih, gimana lagi? Dia ingin membesarkan dirinya. Pak, orang kalau dermawan, waya mati, akasing nangis, ngandel beli, bakal medit, akasing keprok, belisung pengen bayi mau tarik. Bapak-bapak, ibu sekalian, ketika engkau miskin dan engkau tidak bisa membantu orang lain, nggak ada masalah, bisa dimaklumi. Tapi bakal sirene sugih medit nyemengit akeh wong sengit tadi bilang antel. Percaya enggak? Orang kaya medit banyak yang benci, banyak yang mengintai. Iya, makanya as-shadaqah tadfaul bala. Sedekah itu tolak bala. Gimana lagi? Ya sudah barang tentu, ini mauludan. Berapa patungannya? 20.000 per kakak. Woi saya 2 juta. Ya dodok ini ngarep. Ya boleh. Ya, itu otomatis dong. Gimana lagi? Kedermawanan. Bahkan dengan uang kita yang kita dermakan bisa mengatur negara kok. Iya boleh. Ya iya. Ya ini penting sekali, itu jangan berharap Anda menjadi tokoh masyarakat di sini akan dituakan, akan menjadi gantungan orang lain. Kalau Anda medit nggak mungkin. Pledoyan, cek badogon dewek. Nah, itu persoalannya ya. Itu kedua jadi masih dermawan, yakin dermawan. Kemudian yang 3 itu al-itqan, profesional orangnya. Iya, ngecat mobil ya hasilnya bagus, bikin kusen ya bagus, bangun masjid ya bagus, ibu-ibu ngerias pengantin, wah, yang profesional. Memang harganya 50 juta, tapi betul-betul manglingaken dengan pengantin kok. Ini siapa? Bocah blesak dia sudah jadi ayu pisan kayak Syahrini. Saya kan nanya, ini siapa nih tata riasnya? Laris nggak? Laris. Jadi jangan berharap kalau Anda tidak profesional akan ada di depan. Profesionalisme dalam memimpin kecamatan profesional, memimpin desa profesional, dari kiai profesional. Ya. Iya dong. Iya. Termasuk ketua DKM profesional. Iya. Iya dong, saya profesional. Dalam segala hal, administrasi, ya, transparansi, ya, keterbukaan, diumumkan setiap Jumat uang masuk sekian, keluar sekian. Itu namanya hebat. Nah, itu dia. Aja menang, Boy. Iya. Kima, Masya Allah. Profesional, uang masjid yang pegang ketua dan bendahara, yang pegang surat-suratnya sekretaris, saling mengontrol. Itu profesional. Iya dong, double specimen, jangan pakai ATM, langsung pakai buku rekening, buku tabungan dan double specimen. Jadi ketua ngambil, bendahara tahu, bendahara ngambil, ketua tahu, sekretarisnya juga pegang surat-suratnya. Transparan. Begitu semua transparan, rakyat sejunti apa nih, junti weden
tidak pernah ragu-ragu. Begitu Kang Taryono perlu sumbangan berapa ngacung kabeh ke. Iya dong, orang mulai malas dimakan karena nggak jelas, betul nggak? Beli kiyang nyumbangnya Kang, udah jelas sih. Itu profesion itu dalam segala bidang. Iya, jahit ya sama. Ada baju yang ongkos menjahit 5.000 tuh, Tegal Gubuk tuh, ya konveksi tuh, kanggo nuding nyingset, kanggo turu merkeset. Iya, iya. Tapi kalau buatan yang profesional bikinan Perancis, harga bajunya juga 1,5 juta paling murah. Ya, menjahit baju itu nggak boleh ada benang putusnya, putus BS sudah. Awit maning gawennya, nggak ada benang sambungan. Dipakainya enak, harganya paling murah 1,5 juta. Bakal agogo mah 50.000. Ini kayak nyengkal. Ya kan seperti tidak profesional. Ya, ya termasuk high skill ya, tenaga ahli di bidangnya, semacam itu. Itu orang yang punya profesionalisme tinggi itu merasa terpukul ketika dia gagal. Ini Pertamina dulu pernah orang Jepang tuh bikin tangki Pertamina miring tuh, bunuh diri di Hotel Garuda tuh. Iya, itu orang-orang profesional. Jadi tidak bisa tidak bahwa profesionalisme itu harus kita miliki semuanya itu. Paham, Pak? Yang keempat, ketulusan hati kita ketika berderma. Jangan ada petek cilike, jangan ada udang di balik batu. Kita tulus dan ikhlas. Ini yang perlu saya urai sedikit karena penting sekali, bahwa jangan terburu mencatat pahala-pahala atas kebaikanmu. Ya, silakan koreksi dulu, ini sodako saya benar atau tidak. Saya tidak akan menguraikan dengan bahasa filosofis yang muter-muter semakin tidak paham, tapi dengan percontohan saja nanti bapak-bapak paham sendiri. Suatu hari ada orang datang kepada saya minta bantuan, bukan minta duit, minta bantuan pinjem, bukan minta, pinjem 2 juta buat beli obat, lagi sakit anaknya. Saya kasihan, terharu, masa nggak ditolong. Dan dalam hati saya, kalau untuk berobat, untuk makan, pantang dipinjam itu, harus dikasih. Kecuali buat modal ya. Jadi pinjaman produktif, pinjaman konsumtif itu mesti dibedakan. Kalau pinjaman konsumtif dimintai bunga, riba, haram hukumnya. Tapi kalau iya dong, kalau produktif ya bagi untung dong. Iya, ada gimana lagi? Kiai ini kudu ngaji maning gini. Jadi haram makan kabeh kok dingin. Iya, masa saya uang 1 miliar 5 tahun kemudian dia sudah kaya raya dikembalikan 1 miliar lagi? Mana mungkin terjadi? Iya kan? Ya bagi untung namanya, musyarakah namanya itu. Nah, niat saya mau saya kasih sajalah 2 juta. Saya masuk kamar tidur, buka lemari, ngitung duit 2 juta. Ada yang berbisik di telinga saya. Katakan saja namanya setan lah. Aduh, temen Buya. Apa sih? 2 juta kan 4 kintal. Siapa yang ngomong tuh? Saya bilang nggak ada urusan. Aku hamba Allah, uang dari Allah, yang lagi butuh juga hamba Allah, nggak ada urusan. Ngapain intervensi begitu? Ya udah deh, I'm sorry katanya, sorry mah. Begitu saya masuk ruangan tamu, ditowel juga pundak saya. Kalau nyumbang sih ya separohnya juga bisa. Masa 2 juta, 1 juta aja orang nyumbang mau, nanti 1 jutanya dicari di tempat yang lain.
Ngapain kamu mikirin uang ini? Memangnya uang kamu? Bakal beliau tertampak sih Raja. Ya wis ya, sorry. Bertengkar dulu. Tetap. Paham nggak? Setelah saya duduk di kursi, orang itu menunggu pemberian uang itu. Bisik lagi, Buya, bengen lagi sugika, kayak apa ngecedika? Diungkit kejahatan dia yang dulu. Dulu pernah menghina kamu, sampai menantang nih kalau pondok cara tadi potong kuping, begitu kan? Iya betul. Tapi itu yang sudah adalah sudah. Aku tidak pernah menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Melongo iblis. Bayangkan. Begitu akan saya serahkan, Noel lagi ngelok doblikin ke. Ngasihnya nanti Buya, jangan sekarang. Nunggu kalau sudah tamunya banyak. Biar ria gitu, saya bilang. Jadi supaya nunggu tamu banyak, supaya dilihat, supaya orang kagum, orang menghormati. Di balik ria ada kemusyrikan. Karena engkau ingin dilihat orang lain, berarti engkau tidak merasa cukup disaksikan hanya oleh Tuhan saja. Paham dikit ya? Jare wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang saksi. Kalau engkau pengen lihat orang, berarti engkau tidak merasa cukup Allah sebagai saksi, masih kurang. Bayangkan, log doblikin ya. Nah itu rahasia musyrikan. Jadi artinya jangan anggap gampang ya. Kita berbuat kebaikan saja sampai final murni untuk Allah itu perjuangannya panjang dan tidak selesai. Paham bikin ke? Tidak semudah itu. Ini perlunya keikhlasan seperti itu. Pegel teman urip ya. Ya di dunia temannya pegel dong. Ya kan begitu. Nah terakhir adalah al-jaudah, berkualitas. Artinya berkualitas. Hasilnya bagus dan sempurna. Bukan hanya sekedar selesai kerja, bukan hanya sekedar goyang, tapi juga hasil pekerjaan kita memuaskan. Nih bedanya, orang Australia kirim apel ke Indonesia, yang bagian pengepakannya nggak tahu mana yang dipak tuh. Akhirnya apel yang BS masuk dipak, dikirim ke Indonesia. Majikannya nanya, mana yang BS-nya? Udah dikirim. Wah panik dia. Panik. Iya, ini kan kita kan dagang jual beli. Jangan mengecewakan orang dong. Langsung kirim telegram kepada impornya Indonesia. Tolong musnahkan apel-apel yang rusak, yang baik, musnahkan. Akan kami ganti segera dengan yang baru. Paham bikin ke? Nah itulah al-jaudah, kesempurnaan, kualitas dipertahankan. Bahkan wong dagang pelem ning Jati Barang mah, orang jual mangga di Jati Barang, yang bosok-bosok di bawah, yang bagus-bagus diborong oleh orang kaya Jakarta secepon-ceponnya. Alhamdulillah payu kabeh. Itu bedanya. Paham? Nah jadi artinya cobalah kita tanamkan sifat semacam itu supaya kita menjadi orang yang terhormat, yang disegani, yang tersanjung dan sebagainya. Nanti sampai mati juga akan banyak orang yang menangis kehilangan dirimu itu. Ya, dan yang mendoakannya kayak Nabi sampai sekarang sama. Ya, Syekh Syarif itu sampai sekarang orang mendoakan, betul nggak? Lah ya iya, Kanjeng Nabi sealam dunia mendoakan dia. Ya, siapapun dijunti, yang minimal se-Indonesia mungkin ya apa namanya? Sulit saya dunia mah, minimal sejunti saja. Kan sudah hebat sekali itu. Dan kalau kita masing-masing saling menghormati, saling menghargai, saya kira akan jadi masyarakat yang paling damai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.